Oke, silakan dimulai kelompok neo-modern pertemuan ke berapa ini? 12 nih. Silakan, Cindy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya mulai presentasi kami tentang neo-modern. Jadi, neo-modern mulai diperkenalkan sejak Peter Eastman membuat suatu tulisan dalam editorialnya yang berjudul Post-Functional di jurnal Opposition pada musim semi tahun 1977, di mana beliau memperkenalkan kepada dunia mengenai sesuatu pandangan baru, yaitu untuk menjadi bukan sesuatu atau menjadi non-dis dari sesuatu yang lain. Jadi seakan-akan membuat sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya, seperti itu. Baik, latar belakangnya itu, jadi arsitektur neo-modern sebagai bagian dari arsitektur postmodern, di mana munculnya arsitektur neo-modern tentunya dilatar belakangi juga oleh beberapa faktor. Para tokoh arsitektur neo-modern mulai berpikir bagaimana sih caranya mengembalikan citra seorang arsitek yang mempunyai jiwa seni dan menampilkan kembali karya arsitektur yang mempunyai nilai seni. Karena kan sebelumnya itu karya arsitektur itu seperti kaku dan monoton, kayak hanya kotak-kotak seperti itu, menghilangkan ornamen. Nah, pada neo-modern ini pemikiran para arsitek ini mendorong para arsitek pada waktu itu untuk kembali memasukkan unsur seni dalam berarsitektur dan mulai memikirkan bentukan yang tidak menimbulkan kesan otoriter, seperti itu. Jadi lebih luas. Fasadnya seakan-akan lebih kaya akan bentuk dibanding arsitektur modern. Arsitektur neo-modern muncul sekitar tahun 1970-an setelah masa arsitektur modern berakhir. Jadi bentuk-bentuk arsitektur neo-modern ini kebanyakan mengadopsi dari bentuk-bentuk arsitektur modern, tetapi tidak diambil begitu saja. Jadi bentukan arsitektur modern itu diolah kembali menjadi sesuatu bentukan yang lebih berseni dengan menambahkan beberapa bentuk tambahan atau ornamen-ornamen detail, baik segi strukturalnya ataupun segi pemilihan warnanya yang lebih kaya dibanding arsitektur modern. Jadi dalam arsitektur neo-modern, dunia arsitektur kembali diwarnai dengan seni. Sehingga kreativitas dari para arsitek itu tidak hanya sebagai teknik semata, melainkan juga mengandalkan seni dalam berarsitektur. Kesan bangunannya juga tidak lagi kaku dan monoton. Nah, secara garis besar, ciri-ciri dari arsitektur neo-modern ini ada 8 poin. Yang pertama, tidak menampilkan ornamen dan dekorasi lama, tetapi lebih menunjukkan tektonika atau the art of construction-nya. Jadi arsitekturnya ini dimunculkan dengan memamerkan kecanggihan yang mutakhir, terutama pada bidang teknologinya. Kemudian yang kedua, sepintas tidak terlihat jauh berbeda dengan arsitektur modern, yaitu menonjolkan tampilan geometri-geometri. Dan yang ketiga, tampilan dominan adalah bentuk geometri karena dia masih mengadopsi dari arsitektur modern tadi. Yang keempat, tidak menonjolkan warna dan tekstur, jadi mereka hanya menampilkan sebagai aksen, tapi masih memiliki warna favorit, yaitu warna perak. Kemudian yang kelima, mengkomunikasikan kemampuan teknologi dan bahan untuk berperan sebagai elemen artistik dan estetik yang dominan. Yang keenam, memiliki kepedulian yang besar kepada masa kini. Yang ketujuh, merujuk pada fungsi-fungsi mimpi yang utopi, maksudnya itu masa depan yang sedemikian rupa sehingga bisa kita bayangkan yang selama ini tidak bisa kita bayangkan, tetapi bisa kita bayangkan dalam bangunan tersebut. Kemudian yang kedelapan yaitu menempatkan ruang sebagai unsur yang dominan. Nah, kemudian menurut Charles
Jengs, terdapat 4 kelompok arsitektur neomodern yang mempunyai ciri berbeda dan diwakili oleh masing-masing arsitek. Di setiap kelompoknya, yang pertama ada Frank Gehry dengan konsep fragmentasi dan diskontinu yang merupakan interpretasinya terhadap kondisi lingkungan atau urban yang kompleks. Kemudian yang kedua ada Rem Koolhaas dan Oma arsitektur dengan neokonstruktivisnya menggunakan teknik-teknik desain yang pernah dirintis oleh para penganut arsitektur konstruktivisme di Rusia sekitar tahun 1920 seperti Chernikov, Rodchenko, dan Ginsburg. Kemudian yang ketiga ada Bernard Tschumi dengan konsep Foulis yang dikembangkan dari filsuf dekonstruksi Prancis, Jacques Derrida dan Foucault. Dan yang keempat ada Peter Eastman yang pertama di slide pertama tadi dengan konsep positif nihilisme yang diilhami tulisan-tulisan dari Nietzsche atau God is Dead dan Foucault atau Man is Dead mengambil sikap negasi terhadap pemikiran-pemikiran yang ada seperti decentering, disosiasi, dan lain-lain. Nah, aliran-aliran dalam arsitektur modern ini ada yang pertama eclecticism, di mana dia pada tahun 1950 sampai 1980-an. Ciri-ciri aliran ini yang pertama dalam proses perancangan sebuah karyanya selalu memulai dengan meneliti bagaimana kehidupan yang baik dan berusaha melihat bagaimana sih latar belakang kehidupan dari manusia. Kemudian yang kedua, semua yang ada di dalam eclecticism belum tentu dapat dimengerti sepenuhnya oleh modern karena estetika yang diwujudkan dalam karya-karya eclecticism merupakan penerapan dari karya arsitektur modern yang diekstrimkan. Kemudian karya-karya dalam eclecticism tidak berkesan monoton dan meniru gaya dari arsitektur tertentu. Lalu untuk bangunan tingkat tinggi, eclecticism berusaha untuk tidak menciptakan sebuah bangunan tingkat tinggi yang berkesan kotak. Jika bentuk dasarnya kotak, maka untuk membuatnya tidak berkesan kotak, dilakukanlah sebuah pengolahan bentuk, terutama pada sisi luarnya atau pada fasadnya. Lalu dalam setiap karyanya, eclecticism menambahkan adanya unsur emosional dan juga simbol-simbol. Jadi unsur-unsur ini tidak dapat ditemukan dalam karya-karya arsitektur modern. Dan kemudian menganut prinsip good taste, dan yang terakhir menganut gaya internasionalis atau bisa ditempatkan di mana saja. Nah, ini Santa Charles Church ini salah satu penerapan dari aliran eclecticism pada zaman neomodern. Kemudian yang kedua, brutalism. Ini mungkin sudah sering didengar ya oleh kita. Jadi aliran ini sangat menentang kesan-kesan yang ditimbulkan dalam karya-karya arsitektur modern, seperti kesan kaku dan juga kesan monoton. Karya-karya pada aliran ini lebih bersifat tertutup, ringan, strukturnya terkesan kuat meski mengambang, menampilkan kesan berat bangunan karena kebanyakan menggunakan bahan fabricate atau seperti beton. Para perancang bangunan dalam aliran ini mengutamakan bentuk-bentuk sculpture, melawan perfectionism, melawan vernakular, berusaha mengutamakan bentuk-bentuk rasional, memunculkan kesan kejujuran, serta pemilihan material yang berkualitas. Kemudian yang ketiga ada regionalism. Jadi munculnya aliran ini dilatar belakangi oleh adanya protes terhadap karya-karya arsitektur seperti Walter Gropius dan Le Corbusier. Karya arsitektur yang dihasilkan pada aliran ini berusaha menyesuaikan ciri bangunan dengan kebudayaan, iklim, dan struktur daerah setempat. Jadi berdasarkan kondisi lingkungan sekitar akan diciptakan suatu bangunan yang khas. Aliran ini mirip dengan aliran arsitektur modern yang mana segala sesuatunya harus fungsional dan analitik. Hanya bedanya jika fungsionalisme dulu terkesan rapi dan monotonik, maka pada aliran regionalisme ini akan lebih abstrak, lebih berani dalam menggunakan elemen-elemen klasikal maupun elemen-elemen modern. Nah, kemudian ini ada salah satu contoh bangunan aliran brutalisme, yaitu Habitat 67 Montreal, dan juga ada dari regionalism ini Alvar Aalto Savnatsalo Town Hall.
Kemudian ada aliran contextual architecture, di mana munculnya aliran ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan sejarah untuk keluar dari modern klasisisme dan dogma kompleks dari fungsionalisme itu. Jadi hal ini menyebabkan karya arsitektur yang muncul nanti menjadi berbeda satu sama lain dan berusaha untuk menjadi landmark di kawasannya masing-masing dengan memodifikasi ciri-ciri bangunan modern sekitar yang diteruskan dengan bentuk-bentuk yang agak ekstrim. Ini dilakukan karena adanya keinginan untuk menjadikan karya arsitekturalnya sebagai sebuah landmark itu, sehingga timbullah suatu hubungan yang positif dengan lingkungan sekitarnya. Inilah yang disebut sebagai contextual architecture. Karya arsitektur aliran ini menggabungkan antara arsitektur lama dan juga arsitektur baru. Jadi melalui penggabungan ornamen-ornamen dekoratif yang memiliki nilai, sehingga mendukung lingkungan sekitarnya secara keseluruhan. Kemudian yang kelima ada strukturalism, di mana ciri-ciri aliran ini hampir tidak ada yang menyesuaikan dengan formula modern yang biasa digunakan, dengan pengelompokan yang sangat curam, dan juga pemotongan dari solid dan void yang berubah-ubah dan mengejutkan karena kontradiksi yang nyata dari semua ide arsitektur yang umum menciptakan struktur yang kompleks dan multivalen yang menunjukkan kecenderungan pemberian prioritas pada bentuk yang isometris. Selain itu, karya arsitektur pada aliran strukturalisme ini menggunakan elemen-elemen detail yang biasanya diambil dari lingkungan setempat atau lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir adalah aliran high-tech. Jadi karya-karya arsitektur aliran ini mengambil bentuk-bentuk dari karya-karya arsitektur modern untuk diekstrimkan melalui kecanggihan teknologi yang berkembang pada masa itu. Penggunaan elemen-elemen struktural sangat dominan dengan penggunaan material bangunan dari era modern seperti kaca, beton, dan juga baja yang diekspos, serta pemilihan warna-warna yang menunjukkan suatu arsitektur teknologi canggih yang seolah-olah berkiblat ke arah arsitektur masa depan. Jadi sesuai dengan namanya high-tech, seakan-akan futuristik seperti itu. Nah, ini contohnya ada aliran strukturalisme Urban District Oudheaven di Rotterdam yang dibangun pada tahun 1985 oleh Piet Blom. Kemudian yang aliran high-tech ada Centre Pompidou tahun 1977 yang dibangun oleh Richard Rogers dan juga Renzo Piano. Dan kemudian yang kontekstual arsitektur ada The Dancing House. Mungkin yang The Dancing House ini udah banyak yang tahu ya, karena memang terkenal sekali. Karyanya siapa? Karyanya Frank Gehry atau Pak? Lupa saya. Iya benar. Frank Gehry. Frank Gehry. Iya. Frank Gehry. Yuk, lanjut. Kemudian ini ada contoh-contoh bangunan arsitektur neomodern dari berbagai aliran yang ada Zubin Headquarters in Stuttgart. Kemudian ada The Paris Opera Dance School, ada El Arche de la Défense di Paris, kemudian ada arsitektur studio Lycée du Futur in Poitiers. Maaf, agak susah semua ya pengucapannya. Kemudian ada Glass Roof over the Inner Courtyard di History of Hamburg Museum. Lalu ada Financial Times Printing Works di London. Kemudian ada Hong Kong Shanghai Bank, karyanya Norman Foster. Kayaknya kebalik nih. Yang Hong Kong itu yang tengah. Iya, apa ya? Iya, yang Hong Kong ini. Hong Kong Bank ini. Maaf, Pak. Nggak apa-apa. Kemudian ada Deutsches Post Museum, dan yang terakhir ada Renault Distribution Center. Jadi terlihat ya di bangunan neomodern ini tidak sekaku dan semonoton di bangunan modern-modern sebelumnya. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman, cukup sekian. Ada catatan yang menarik kalau buat saya, kenapa saya perlu ngomong dulu sebelum nanti ada pertanyaan dari kelompok. Ini data yang cukup menarik karena jujur saya belum pernah
pernah tahu bahwa Peter Eisenman, nanti pasti saya akan langsung browsing judul tentang ini, post functionalism. Tapi yang dari paparan ini terlihat sekali memang terjadi kebingungan ya antara postmodern, kemudian neo modern, kemudian late modern. Kalau kita pinjam dari bahasanya Charles Cheng, nanti ada bahasan sendiri tentang Charles Cheng. Itu agak membingungkan ketika harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini neo modern tahun 70-an, neo modern atau postmodern, nanti mungkin agak sedikit saya betulkan sedikit. Kemudian ciri kalau nggak salah ya, ini yang agak nanti akan membingungkan ketika kita minggu depan akan membahas dekonstruksi, karena ini tokoh dekonstruksi, ini tokoh dekonstruksi, yang Rem Koolhaas bukan tokoh dekonstruksi, tapi Bernard Sumi dekonstruksi, Peter Eisenman dekonstruksi. Yang dua ini itu Derridian. Derridian adalah sekelompok orang yang mengacu pada teori atau pemahaman dari Jacques Derrida. Sedangkan Frege, nanti kemudian ada Zaha Hadid, itu dekonstruksi yang non Derridian. Kebiasaan menambahkan an di bagian belakang itu untuk mengacu pada bahwa dia pengikut. Jadi ada Heideggerian, itu jadi pemikir-pemikir yang mengacu pada pemikiran Heidegger. Derridian adalah orang-orang yang mengacu pemikirannya atau karya-karyanya pada Derrida. Itu bahasannya nanti minggu depan. Oke. Eklektik nanti akan membingungkan dengan purna modern. Modern yang sudah dibahas di minggu lalu. Ini kelompok bukan salah, karena memang datanya itu sangat tumpang tindih, sangat membingungkan. Contoh yang ini tahun berapa ini? Ini sepertinya masuk neoklasik, bukan eklektik. Kadang-kadang data itu memang di internet agak membingungkan. Kemudian brutalism ini menariknya di sini. Ini mungkin saya akan coba jabarkan lebih lanjut. Kalau kita bikin timeline klasik, kemudian ada Renaissance, kemudian ada modern terbagi dibesarkan. Modern, karena ini modern semuanya. Ini awal, ini puncak seperti yang kita bahas, kemudian ini akhir. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu high modern, kemudian awal itu early modern, kemudian akhir itu late modern. Nah, baru kemudian muncul yang disebut dengan post modern, yang kemudian kalau saya membaginya menjadi 3 hal. Purna modern yang disebut di Charles Cheng sebagai late modern, kemudian neo modern atau high modern, apa ya, bisa dikatakan postmodern, tapi yang dia lebih ke high tech. Jadi tadi ada tentang high tech juga. Kemudian dekonstruksi. Nah, menariknya di sini adalah
Purna modern ini mengacu pada apa yang dilakukan pada masa-masa Renaissance. Dia mencoba memahami ornamen lebih dalam lagi. Kemudian ornamen itu ada yang sekedar ditempelkan, jadi ada bangunan, kemudian ada tempelan ornamen, atau ornamennya kemudian diwarna, atau kalau kalian buka karya-karya Michael Griff itu pediment di masa-masa Yunani itu biasanya ini patung dewa dewi, dia diganti dengan 7 kurcaci, kan Anda buka itu model seperti itu, jadi dewa dewinya diganti kurcaci, jadi ornamen-ornamennya kemudian dibuat fun, dibuat komedi kadang seperti itu. Itu purna modern yang mengacu apa dari Renaissance. Kemudian neo modern sebenarnya adalah mengacu ke sini, tapi kemudian dikembangkan lebih lanjut. Modern puncak ini adalah yang mengutamakan kemampuan teknologi. Teknologinya yang kemudian pada neo modern ini yang di boost atau dimaksimalkan tanpa harus bentuknya kaku. Seperti tadi si Cindy sudah bilang bahwa bentukannya tidak lagi kaku tapi luas, tapi dengan pendekatan yang sangat teknologi, pendekatan yang teknologinya cukup kentara dan sangat menonjol. Sedangkan di konstruksi nanti ini kasus khusus yang munculnya agak unik karena dasarnya adalah bukan pada pengetahuan teknologi, tapi justru pada pemikiran yang terjadi di filsafat bahasa. Mengapa demikian? Kok bisa kesasar ke filsafat bahasa dan segala macam? Sedikit nanti akan dibahas. Nah, brutalism ini kan posisinya di sini. Regionalism memang di postmodern ada yang muncul di late modern atau di purna modern yang banyak memunculkan ornamen dan segala macam. Ada yang juga bisa masuk di neo modern, tergantung nanti karyanya. Seberapa banyak indikatornya, seberapa banyak teknologi yang akan digunakan. Karena kan pada masa modern ini teknologi baja, teknologi material kaca, kemudian beton bertulang itu muncul. Sehingga kalau mau diperhatikan sebenarnya perubahan paling besar justru terjadi di masa Renaissance ketika ketika pemikiran arsitektural atau pemikiran di skala bidang, tidak hanya arsitektur, menjadi fokus utama, menjadi sentral dibanding di masa klasik yang nilai religius atau nilai spiritual yang menjadi titik tolak. Ini bagian yang mengkaitkan antara postmodern dan yang ke belakang. Karena postmodern kembali lagi kunci dasarnya adalah dia menoleh kembali ke belakang. Tidak anti histori, tidak anti sejarah seperti modern. Itu kemudian Alvar Aalto, hati-hati, Alvar Aalto ini sebenarnya dia masuk, kalau dicek di Wikipedia, dia masuk ke tokoh modern. Alvar Aalto dan Corbu itu punya kedudukan yang unik karena dia tidak hanya berada pada posisi modern puncak di sini, tapi dia menerus sampai ke penerapan brutalisme. Jadi ada dua nama, Alvar Aalto dan Corbu, yang ikut juga di Siam, tapi kemudian dia keluar dan mengembangkan dirinya. Alvar Aalto seorang arsitek yang kemudian menyendiri. Nah, Corbu juga demikian. Kebetulan kemarin sempat diminta untuk jadi editor buku Alvar Aalto yang dibuat oleh Ray Ritz. Itu juga menarik loh. Dia orang yang penyendiri, tapi kemudian mengembangkan karya arsitekturnya lengkap. Tidak hanya bangunan, tapi sampai ke furniture-nya dia, sampai ke handle pintu juga dia rancang.
Habitat 67 ini benar sebagai koreksi bangunan housing, bangunan publik untuk rumah atau bisa dikatakan apartemen yang kajiannya ke brutalisme, jadi kedudukannya di modern akhir, dan dia mengkritik apa yang terjadi di arsitektur modern yang bentuknya serba kotak dan segala macam, serba kotak dan membosankan. Di sini kotaknya dimainkan, dilakukan kreativitas bentuknya. Oke, kontekstual arsitektur bisa masuk ke purna modern. Strukturalis benar, menarik karena strukturalis memang mengacunya pada pemikiran di Rusia. Jadi ketika modern puncak, kemudian ada Perang Dunia Kedua, ada Nazi dan segala macam, beberapa tokoh lari ke Amerika, beberapa tokoh lari ke Rusia, dan ini kemudian mengembangkan apa yang disebut dengan strukturalisme dan segala macam di Rusia. High tech ini yang benar-benar menjadi saya sih mengkaitkannya dengan neo-modern. Sebenarnya pengkotak-kotakan ini bukan jadi permasalahan utama, tapi kalau di bidang sejarah arsitektur ini menjadi penting, kapan dan kotaknya di sebelah mana, klasifikasinya seperti apa. Oke, ini yang dancing ini karya Frank Gehry. Frank Gehry itu termasuk seorang tokoh dekonstruksi. Dia merombak cara berpikir arsitektur secara umum, tapi pada saat bersamaan landasannya memang landasan yang kontekstual, landasan melihat tapaknya, tapi bukan kontekstual seperti pernah saya jelaskan beberapa kali bahwa kontekstual arsitektur itu ada dua pendekatan, pendekatan yang selaras dan pendekatan yang kontras. Frank Gehry selalu melakukan pendekatan yang kontras dengan konteks tapaknya, konteks kawasan dan konteks kotanya. Jadi beberapa karya Dancing House, kemudian nanti Guggenheim Museum yang ada di Bilbao, Spanyol, itu juga karya Frank Gehry yang kontekstualnya adalah kontekstual yang kontras. Itu Pompidou Center, nanti akan ada bahasan sedikit dari saya. Mungkin itu dari catatan sedikit dari saya untuk memperjelas, karena kalau kalian perhatikan dari paparan minggu lalu, hari ini, dan mungkin nanti minggu depan, kalau tidak clear timeline-nya atau pembagiannya, dia akan bingung. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini dulu sebelum saya masuk di acara chat. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ya Pak. Ya, silakan Khalid. Jadi kan saya kemarin tadi kan melihat gedung BMW Administration Pak. Pak. Nah, saya itu melihat bangunannya itu kayak 4 silinder gitu Pak. Dan dibangun tahun 1972. Nah, apakah bangunan itu juga termasuk neo-modernisme, atau kalau saya baca lagi dia kayak heritage gitu Pak? Soalnya bangunan itu kayak 4 silinder itu kayak melambangkan mesin BMW gitu Pak. 4 silinder itu gitu. Sorry, BMW jadi, itu yang karyanya siapa? Karyanya Hadid, Sahadid atau Charles Schwanzer Pak? Oh, oke, yang lama ya, yang 72. Yeah. Oke. Jadi itu menariknya kalau sempat belajar juga atau baca-baca juga tentang tanda kutip pertarungan pemikiran antara Jerman dan Prancis, itu kaitannya juga dengan Perang Dunia Pertama. Kemudian pemikiran Inggris di sebelah mana, di Italia di sebelah mana, itu akan seru banget bahwa teknologi dan kemampuan manufaktur, artinya pabrik hasil industri itu benar-benar diwujudkan di dalam karya arsitektur, dan itu terjadi di awal-awal postmodern.
perwujudannya itu menunjukkan kelasnya mereka. Jadi orang Jerman itu meskipun kalah 2 kali dalam perang, tapi mereka pride-nya terhadap kemampuan teknologi, kemampuan pabriknya dia ditonjolkan, dan itu terlihat di beberapa karyanya. Salah satunya adalah BMW. Kalau di Inggris itu ada Rolls Royce itu kan mesin pesawat terbang gitu. Jadi Jerman dan Inggris itu selalu berpacu untuk memunculkan kemampuan teknologi pabriknya, dan itu efeknya terjadi di karya-karya arsitekturnya. Kenapa modern awal mulanya muncul di Jerman, kaitannya juga dengan Republik Weimar dan segala macam, itu intinya di situ sebenarnya. Dia ingin melakukan perombakan dan melakukan menunjukkan eksistensinya melalui teknologi, terutama hasil industri. Dan ya benar, yang di pabrik BMW itu ya memang mudahnya itu meskipun saya nggak tahu pasti ya, mudahnya kalau udah orang Jerman tahun-tahun segitu pasti menonjolnya ke arah teknologi, dan itu masuk ke neo-modern. Neo-modern dan purna modern itu beriringan sih sebenarnya. Itu kenapa kemudian dijadikan satu dalam rangka berpikir postmodern. Purna modern lebih menonjolkan atau mengedepankan nilai-nilai historis melalui olah ornamen. Jadi bangunan itu tidak hanya polos tapi ornamen. Kemudian tapi ornamennya dibuat sangat fun, bahkan sangat fun. Warnanya juga cukup ngejreng. Karyanya James Stirling dan segala macam itu terlihat sekali. Sedangkan yang neo modern atau bisa dikatakan high teknologi arsitektur itu menonjolkan kemampuan teknologi. Mudahnya seperti itu, Pak. Satunya nanti dekonstruksi kita minggu depan kita bahas. Ya, itu paling. Baik, Pak. Jelas. Ada lagi? Silakan kalau mau tanya, kita masuk ke di klasifikasi ini dulu. Sebelum nanti kita masuk ke Charles Cheng. Siapa sih Charles Cheng? Ada? Silakan. Oke, kalau nggak ada, kita pindah ke Charles Cheng. Tambahan materi aja untuk memperjelas. Ini unik orang satu ini. Charles Cheng adalah tokoh sejarawan yang mengungkapkan secara pasti dan detail, mungkin ada bahasanya sendiri, tentang kapan dimulainya postmodern. Sedikit biografinya. Charles Alexander Cheng lahir 27 Juli 39 dan baru tahun kemarin meninggal 13 Oktober 2019. Seorang teori kemudian sejarawan yang ini bukunya dari Modern Movement tahun 73. Jadi dia benar-benar belajar dan mengkritik habis modern seperti apa, sehingga kemudian tahun 77 bilang The Language of Postmodern, dan ini titik awal postmodern itu muncul di dalam dunia arsitektur. Lalu berlanjut sampai The Architecture of the Jumping Universe. Ini bahasan khusus tentang dekonstruksi itu apa. Dan terakhir, buku terakhir 2011 ini The Story of Postmodern. Jadi rangkuman sih sebenarnya, buku terakhir ini buku rangkuman, dan kebetulan baru sebulan ini saya dapat buku ini. Sedikit saya share di sini sebagai review singkat. Jadi di buku ini ada 5 bagian dan 1 preface. Di bagian akhir ada note beberapa yang cukup panjang. Jadi ini pembagiannya seperti apa, kita coba lihat satu persatu per babnya. Jadi di bagian awal pembukanya dia katakan bahwa tipologi atau tipikal dari bangunan postmodern itu apa sih? Jadi dia ini ya, hybrid dan dramatisasi dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Untuk
kemudian memunculkan bahwa sebuah karya arsitektur itu sebagai representasi sebuah zaman, representasi kebudayaan, representasi sebuah peradaban, karena dia menonjolkan atau memunculkan karya yang melihat ke masa lalu, menampilkan fenomena pada masa sekarang, dan mencoba menjawab tantangan di masa depan. Nah, ini yang saya katakan bahwa si Charles Cheng, kenapa dialah yang pertama kali mengungkapkan secara detail kapan si postmodern itu keluar atau postmodern itu muncul, itu di sini. 15 Juli tahun 72 jam 3.32, ketika Pruitt Igoe, sebuah perumahan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah, itu dihancurkan. Mengapa bisa dikatakan matinya modern itu tepat di sini, dan kenapa Pruitt Igoe? Karena Pruitt Igoe ini salah satu contoh perumahan yang mendapat penghargaan sebuah karya arsitektur modern yang sesuai dengan pada masa itu. Jadi bangunan Pruitt Igoe ini adalah perumahan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah yang membutuhkan hunian, dan itu memang salah satu cita-cita dari arsitektur modern, bahwa tidak ada kelas masyarakat, tidak ada strata sosial dan segala macam, semua orang bisa memiliki bangunan, memiliki rumah, katakanlah hunian dan segala macam. Tapi pada tanggal ini dan jam ini bangunan ini dihancurkan karena pada perkembangan selanjutnya justru di perumahan ini muncullah mafia, terus gangster dan segala macam. Bangun perumahan ini menjadi pusat dari narkoba, pusat dari kriminalitas, itu munculnya di sini semua, di Pruitt Igoe ini. Akhirnya dihancurkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga Charles Cheng mengungkapkan bahwa arsitek modern, pemikiran modernis itu ternyata ada kaitannya dengan fasisme di Jerman, kemudian ada yang ultra kiri di beberapa tempat, seperti itu. Jadi sebenarnya ini hanya simbol. Pruitt Igoe itu hanya simbol matinya arsitektur modern yang menunjukkan bahwa dia gagal, the moral failure of modernism, karena tentang sebuah cita-cita sebuah dunia yang tanpa kelas, cita-cita dunia yang tanpa strata sosial, kemakmuran bersama dan segala macam, itu gagal, tidak dapat diwujudkan secara struktural, dan ini hanya simbol saja. Itu sebagai dasar atau sebagai premis awal dari si Charles Cheng. Kemudian pada masa tahun 60-an, setelah Perang Dunia Pertama setelah Perang Dunia Kedua, kemudian Amerika melanjutkan perangnya dengan Vietnam untuk membasmi komunisme dan segala macam. Ada konteks yang cukup menarik terjadi yang di Amerika adalah munculnya apa yang disebut dengan Flower Generation. Jadi ada konser Woodstock dan segala macam. Pada saat bersamaan juga muncul yang disebut dengan pop art di dunia yang lain, di sisi yang lain, yang mengkontraskan antara high dan low taste, elit dan populis. Jadi tahun 60-an adalah tahun pertentangan politik yang cukup jelas antara masyarakat dan penguasa, antara golongan menengah ke bawah dengan kaum elit dan segala macam. Sehingga muncul salah satu tokohnya di pop art adalah Andy Warhol. Itu juga bahasanya menarik, seni-seni yang
seni sablon, kemudian seni-seni memasang urinoir, kemudian dilukis atau ditandatangani oleh seorang seniman, kemudian harganya menjadi mahal dan segala macam. Kemudian ada mural juga pada masa-masa ini kemudian berkembang. Itu yang kemudian menjadi stimulus perkembangan arsitektur postmodern pada masa-masa selanjutnya. Bagian ketiga dari buku ini, dia Charles Cheng kemudian membahas bahwa ini kaitannya juga dengan bukunya Robert Venturi, Contradiction and Complexity, terutama si Charles Cheng menggarisbawahi adalah complexity yang kemudian berkembang. Tidak hanya sekedar perlawanan antara order dan disorder saja, tapi kemudian berkembang lebih maju lagi. Perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teori, perkembangan fenomena seni dan segala macam itu justru menjadi stimulus. Plus lagi kompleksiti yang kedua adalah perkembangan teknologi komputer, terutama pada komputer desain yang ditemukan dengan fraktal dan segala macam. Pada masa sekarang kita bisa atau kalian bisa lihat batik fraktal, itu ornamen batik yang dimunculkan dari logika matematis. Kebetulan yang menemukan batik fraktal itu ahli matematik yang kemudian membuat program desain di dalam komputer untuk kemudian dikembangkan menjadi ornamen pada batik. Nah, bahasan ketiga ini yang kemudian memunculkan atau perkembangan atau menjelaskan perkembangan selanjutnya dari arsitektur. Arsitektur tidak lagi terlepas dari pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang berkembang atau bahkan seni. Charles Cheng kemudian melihat bahwa tahun 1800-an ada pembeda yang jelas antara soft science dan hard science. Ada ilmu termodinamika, jadi ilmu pengetahuan dan ilmu alam dipisahkan. Ilmu biologi juga dipisahkan. Tapi kemudian pada tahun 1900-an ini menjadi satu. Dan kemudian tahun 60, 70 dan sampai sekarang kemudian menjadi hal yang tidak lagi aneh kalau seorang katakanlah dokter belajar tentang ilmu pengetahuan terkait dengan komputer dan segala macam. Dan kemudian lagi ini chaos science, ada fusi logik dan segala macam. Ini yang akan sangat mempengaruhi perkembangan di dalam arsitektur. Dan ini yang dikatakan sebagai complexity yang kedua. Dan ini yang terjadi pada masa sekarang. BIM, kemudian penggunaan software-software yang terkait dengan perhitungan, atau kemudian ada tahun 60-70 juga mulai berkembang dengan parametric design dan segala macam. Ini dasarnya adalah di sini. Mulai adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak lagi murni salah satu, tapi kemudian menjadi berkembang atau menjadi saling mengisi. Di bagian 5 yang kemudian menjadi menarik bahwa sebagai penutup jabaran atau sebagai konklusi dari postmodern, bahwa postmodern adalah sebenarnya lanjutan dari modern yang si modern sendiri belum final, belum berakhir, belum selesai menjalankan tugasnya, karena postmodern movement membebaskan arsitektur menjadi sangat bebas, sangat luas, sangat bermain di segala macam lini. Secara mudahnya tadi saya ungkapkan bahwa ada yang mengadopsi ornamen-ornamen, ada yang kemudian fokus pada teknologi. Itu yang diungkap oleh si Charles Cheng dalam buku ini. Jadi dia lebih mengatakan bahwa postmodern movement liberate a vast potential of creativity and eliminate many small traditions of their
surprise architecture. Jadi itu yang menjadi inti dari postmodern ini sebenarnya, adanya kebebasan berkreativitas seperti itu. Kemudian sebagai contoh tadi kelompok sudah mengungkapkan salah satu contoh yang menarik, dua tokoh ini, seorang tokoh yang pada saat mengusulkan Pompidou Center ini, posisi mereka itu baru lulus, seorang arsitek muda yang belum dikenal siapapun, both unknown at the time, pada masa itu tahun 72, mencoba berkolaborasi, dan ini hasil dari sayembara. Cukup unik sayembaranya adalah membuat sebuah pusat kebudayaan di tengah kota Paris. Kalau gampangnya orang selalu kalau memunculkan kesenian atau pusat kebudayaan di kota Paris selalu mencoba memasukkan unsur klasik Prancis, entah pakai gotik, entah pakai apa, dan kota Paris memang kota yang klasikal. Tapi Renzo Piano dan Richard Roger ini tanda kutip radikal dalam pemikirannya, karena yang dimunculkan bukan sebuah bangunan klasik, justru bangunan pabrik. Jangan lupa background dari Richard Roger adalah seorang Inggris, Renzo Piano adalah orang Italia. Jadi kolaborasi yang menarik antara pemikiran yang sangat industrial pada saat bersamaan juga pemikiran yang sangat klasikal, Romawi. Jadi kalau membahas sebuah karya arsitektur itu, kalau pribadi saya, kalau saya sendiri sering melakukan melihat si arsiteknya siapa, backgroundnya bagaimana cara pandang karya arsitektur, yang baru membahas arsitektur. Di dokumentasi yang saya tempelkan di web element, ada film dokumenter, itu juga membahas secara unik bahwa dia melakukan perombakan, melakukan perubahan cara berpikir. Di kota Paris justru diletakkan sebuah bangunan seperti ini, sebuah pabrik, yang kemudian menjadi radical building of our time di tahun 70-an. Apa yang dilakukan terutama adalah penemuan ini, bukan penemuan ini, memunculkan struktur yang pada masa itu adalah struktur yang cukup advance, cukup rumit, yang disebut dengan sistem ini. Jadi struktur baja dipadu dengan struktur kabel dan segala macam. Jadi ini kekuatannya justru di sini. Kalau tadi ada sedikit bahasan tentang tektonika, the art of building, jadi terutama di sini structure-nya. Jadi the art of architectural structure. Jadi tektonika itu lebih fokus kepada bagaimana keindahan yang dimunculkan melalui struktur. Dan yang struktur yang dimunculkan di Pompidou Center ini adalah struktur pabrik, dalam tanda kutip, nuansa pabriknya yang muncul di sini. Itu yang menarik dari karya Richard Roger dan Renzo Piano di tengah kota Paris ya, luar biasa. Kemudian hal yang menarik adalah pewarnaan yang diwarnai dari muka dari pabrik ini, itu bukan hanya sekedar warna primer, kemudian warna kontras dan segala macam, tapi bangunan ini diwarnai sesuai dengan aturan. Contohnya paint green, stair and elevator paint a silver green, kemudian ventilation was paint blue, plumbing, fire control, piping, paint green, electrical element are yellow and orange, elevator room, south and moving through the building, paint red,
Jadi warna itu menunjukkan ke fungsinya. Ini yang kurang ajar gitu. Jadi biasanya pewarnaan itu terkait dengan keindahan dan segala macam, bukan pada fungsinya, bukan pada penanda fungsi. Tapi di sini bangunan pabrik ini ditelanjangi, kemudian pewarnaannya sesuai dengan fungsi-fungsi dari elemen-elemen utilitasnya. Oke, yang itu kenapa bangunan ini sangat radikal dalam pemikirannya, dan itu yang mewarnai kota Paris. Ya, kalau dalam pemikiran saya yang kurang ajar itu yang jurinya yang memenangkan bangunan ini, sehingga kota Paris punya nuansa baru, punya warna baru di sudut kota Paris yang lebih pemahamannya lebih klasikal dan segala macam. Dan memang Paris sudah terkenal cukup unik gitu, tidak hanya klasikalnya, tapi kaitannya juga dengan karyanya kaitannya dengan Eiffel dan segala macam, jadi kekuatan industrialnya juga cukup kuat. Itu dari saya. Ada pertanyaan mungkin? Suara saya jelas kan? Oke, nggak make sure aja. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi contoh Pompidou Center ini adalah contoh bagaimana seorang atau sekelompok arsitek, lah dikatakan kayak Sugiarto dan Richard Rogers, itu melakukan pemahaman yang sangat kritis terhadap konteks sebuah kota. Image sebuah kota benar-benar dirombak untuk memunculkan image yang baru yang menambah kekuatan dari kota itu. Silakan kalau ada pertanyaan, diskusi. Ini hanya memperkuat bahwa karya arsitektur itu bisa sebagai penanda zaman 70-an dengan bentuk ini. Nanti kalau 2000 ada apa lagi di Paris? Silakan. Oke, adakah pertanyaan? Cukup? Kalau cukup nggak apa-apa. Oke. Untuk minggu depan silakan disiapkan untuk dekonstruksi. Saya mungkin minta tolong jangan hari Selasa ya ngumpulkannya, hari Senin siang gitu, supaya saya bisa menambahkan hal-hal yang tidak atau belum dibahas oleh kelompok gitu, untuk mempermudah aja. Karena jujur yang dekonstruksi ini cukup ribet, tapi saya bisa coba untuk menyampaikan yang secara mudahnya aja. Seperti tadi ada Peter Eisenman, ada Sumi, nanti ada sempat disebut Derrida, itu menjadi tokoh-tokoh utama. Tapi silakan kelompok explore aja, terserah, nggak harus terikat pada apa yang disampaikan saya, tapi akan dari situ saya akan cari lubang, kemudian cari hal-hal yang mungkin bisa saya tambahkan untuk melengkapi. Oke, cukupkah? Kalau cukup, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.